Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkait isu global dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana kemeriahan Pesta Hari Buruh Internasional di kawasan Silang Lapangan Monas, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Ribuan buruh dari penjuru daerah memadati kawasan ini sejak dini hari untuk dapat merayakan bersama Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengetahui jalannya acara Hari Buruh 2026 di Monas, berikut laporan liputan tim Simpo TV, Max Munte dan juru kamera Azizul Haki. Ya pemirsa, beginilah memang keseruan Hari May Day 2026 yang berlangsung di lapangan kawasan Silang Lapangan Monas, di mana memang seperti yang sedang Anda saksikan, ini memang pasca dari May Day ataupun arahan yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini memang acaranya begitu memang setelah dari statement ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo mengenai arah kebijakan dari para buruh di Indonesia saat ini memang kalau sedang Anda saksikan para buruh yang ada di lapangan Monas ini tampak sedang asik begitu kalau bisa dilihat. Kita coba berbincang salah satu dengan para buruh yang ada di sini yang mungkin ada berasal dari beberapa daerah seperti dari Jawa maupun dari Pulau Jawa sendiri. Kita coba ngobrol begitu dengan salah satu. Mas, mungkin ada yang bisa diajak ngobrol salah satu. Mas, namanya siapa Mas? Iwan Setiabudi. Hah? Iwan Setiabudi. Mas Iwan dari mana nih? Dari PUK Bekasi. Dari Bekasi. Dasa Windu Agung. Mas, sejauh ini Mas sebagai buruh kah? Buruh dari mana Mas kalau boleh tahu perusahaan? Dari PT Dasa Windu Agung di Bantar Gebang, Di Bekasi berarti Mas? Bekasi. Gimana untuk May Day hari ini Mas? Mas mengikutinya bagaimana untuk satu hari ini? Baik, untuk perkembangan per tahun selalu beda ya. Tahun ini May Day sangat heboh sekali, di mana Presiden kita mendukung aktivitas May Day hari ini. Hidup buruh! Oke. Mas, tadi kan beberapa presiden juga ungkap bakal menurunkan berbagai persenan baik dari ojol seperti itu. Dari perspektif Mas sendiri bagaimana melihat arah kebijakan dari presiden saat tadi menyampaikan pernyataan begitu di atas mimbar dari lapangan Monas ini sendiri? Ya, baik. Menurut saya kebijakan Bapak Presiden kita ini selalu mengubah perkembangan zaman ya. Selalu kebijakan dia selalu mendukung untuk buruh, termasuk golongan-golongan, nggak memilih buruh ataupun ojek online ataupun yang lainnya. Kita dukung selalu Pak Prabowo. Oke. Ya. Terakhir Mas, satu kata untuk May Day hari ini. Satu kata. May Day hari ini, hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, ya pemirsa, beginilah memang semarak dari perayaan ataupun peringatan May Day 2026 yang berlangsung di lapangan kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pendukung Palestina menggelar aksi unjuk rasa di Roma, Italia. Mereka mengecam intersepsi dan penahanan aktivis flotila yang mengirim bantuan menuju Gaza yang dilakukan oleh militer Israel. Ratusan massa pro-Palestina turun ke jalan di Roma. Mereka berbaris sambil membawa bendera dan spanduk, serta menyalakan flare asap dan menyanyikan lagu perlawanan. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas intersepsi flotila global Subut yang menuju Gaza. Flotila tersebut dilaporkan dicegat oleh Angkatan Laut Israel, dengan ratusan aktivis di dalamnya ditahan. Pihak flotila menyebut kapal-kapal mereka dikepung di perairan internasional dengan ancaman kekerasan dan penangkapan. Mereka juga menuduh terjadi gangguan komunikasi saat intersepsi berlangsung. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan para aktivis akan dibawa ke negara lain, termasuk Yunani. Perwakilan Israel di PBB memuji langkah tersebut, menyebutnya sebagai upaya menghentikan aksi provokatif. Flotila Global Subut sebelumnya berangkat dari Barcelona dengan puluhan kapal dan ribuan peserta dari berbagai negara. Aksi ini menjadi bagian dari upaya berulang para aktivis untuk menebus blokade di Gaza. Hingga kini, tuntutan agar komunitas internasional mengambil tindakan terus disuarakan dalam berbagai aksi protes di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana duka menyelimuti Lebanon Selatan saat 3 petugas pertahanan sipil dimakamkan setelah tewas dalam serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel. Ketiganya gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di tengah konflik yang belum mereda.
3 petugas pertahanan sipil dikebumikan dalam upacara militer di kota Tyre, Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan suasana haru saat warga dan petugas berkumpul mengiringi peti jenazah dengan penghormatan resmi. Sejumlah warga terlihat menangis saat prosesi berlangsung. Ketiga korban dilaporkan tewas dalam serangan yang terjadi di kota Majdal Zone pada Selasa 28 April 2026. Mereka sedang menjalankan misi penyelamatan untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan, saat kemudian kembali menjadi target serangan. Pihak pertahanan sipil menegaskan, tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa, meski harus menghadapi resiko besar di tengah konflik yang berlangsung. Keluarga korban menyebut ketiganya gugur saat berusaha menolong sesama, dan menilai serangan tersebut sebagai tindakan tanpa belas kasih. Militer Israel belum memberikan komentar terkait insiden ini. Namun sebelumnya, Israel menyatakan operasi militer di Lebanon Selatan masih menargetkan posisi yang disebut berkaitan dengan Hezbollah. Israel juga masih memberlakukan pembatasan pergerakan di sejumlah wilayah dekat Sungai Litani. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan telah diperpanjang selama 3 pekan. Meski demikian, serangan dan ketegangan di perbatasan masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan pelajar turun ke jalan-jalan di Santiago untuk memprotes rencana pemangkasan anggaran pendidikan yang berujung dengan bentrokan oleh aparat keamanan. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah dan universitas menggelar aksi protes di pusat kota Santiago sejak pagi hingga siang hari. Aksi yang diberi nama sebagai Baypack Protes digelar untuk menolak kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan. Laporan video menunjukkan aparat keamanan mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa yang terus bertahan di lokasi aksi. Bentrokan pun terjadi saat sebagian demonstran memasang barikade di jalan yang menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama. Polisi juga menggunakan gas air mata untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas dan memicu kepanikan di lokasi. Selain menolak pemangkasan anggaran pelajar, juga menyoroti rancangan undang-undang Protected Schools yang dinilai terlalu represif dan berpotensi membatasi kebebasan siswa. Sejumlah pihak termasuk organisasi guru mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang terus berkembang, menantang kebijakan pendidikan pemerintah di berbagai wilayah di Chili. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di kota Santa Marta, Kolombia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil. Para pengunjuk rasa mendesak kebijakan yang lebih serius demi melindungi lingkungan dan masa depan generasi mendatang dari dampak kerusakan iklim. Ratusan massa memadati jalanan di kota Santa Marta, Kolombia pada Senin waktu setempat. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Para demonstran menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan demi masa depan anak-anak mereka. Mereka menegaskan generasi saat ini sudah terlalu jauh terjebak dalam ketergantungan energi yang merusak, sehingga perubahan harus dilakukan segera. Selain menuntut transisi energi, para peserta aksi juga mendesak perusahaan-perusahaan energi untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama dekade. Mereka menilai aktivitas industri polusi telah mengancam kelangsungan hidup dan mata pencarian warga lokal, khususnya sektor pertanian. Massa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendanaan iklim publik sebagai langkah nyata untuk memastikan para pelaku pencemaran lingkungan memberikan kompensasi atas kerusakan yang mereka timbulkan. We must focus on the future of children, because otherwise, what are we doing at a fossil fuel treaty? What is it for? Who is it for? Well, it's not for the current generation because we're too deep down that road. It's for the future. Our lives are at risk. Our farms are at risk. We need them to pay for the damage caused on our communities for generations. Governments need to scale up public climate finance to make sure that these polluters. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Bentrokan terjadi di Yerusalem saat polisi Israel membubarkan aksi protes menolak wajib militer bagi komunitas Haredi. Demonstrasi ini menjadi gambaran ketegangan sosial yang telah berlangsung lama di negara tersebut. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat aparat kepolisian Israel berusaha membubarkan aksi protes di pusat kota. Rekaman video menunjukkan petugas mendorong massa dan menggunakan meriam air untuk membuka jalan. Para demonstran terlihat berkumpul di sejumlah titik, menyanyikan lagu, menggaungkan slogan, dan melakukan aksi duduk di jalan raya. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan wajib militer bagi komunitas Haredi. Komunitas Haredi merupakan kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian dari wajib militer. Kebijakan tersebut berasal dari kesepakatan sejak awal berdirinya negara Israel. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan politik dan hukum meningkat untuk mendorong partisipasi mereka dalam militer. Hal ini memicu perdebatan dan protes berulang yang menunjukkan dalamnya perbedaan pandangan di masyarakat Israel. Hingga kini, situasi di Yerusalem masih tegang dengan potensi aksi lanjutan di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tokoh tingkat tinggi kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel, Audias Flores Silva alias El Jardinero, ditangkap di Nayarit dan dipindahkan ke Mexico City di bawah pengamanan ketat militer. Aparat keamanan Meksiko menangkap tokoh kunci Jalisco New Generation Cartel Audias Flores Silva yang dikenal dengan julukan El Jardinero. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan pasukan federal di Nayarit. Setelah ditangkap, tersangka segera dipindahkan melalui jalur udara ke Mexico City. Dengan pengawalan ketat, otoritas menyebut El Jardinero merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Ia juga dikabarkan menjadi buronan otoritas Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan ekstradisi. Penangkapan ini dilaporkan berlangsung tanpa konfrontasi sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Kabinet Keamanan Meksiko. Namun, pasca penangkapan, sejumlah aksi kekerasan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Nayarit. Laporan menyebut terjadi pemblokiran jalan serta pembakaran kendaraan dan usaha oleh kelompok yang diduga terkait El Jardinero. Juga disebut-sebut sebagai penerus pimpinan kartel sebelumnya. Sampai saat ini, aparat keamanan masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan terkait dakwaan ancaman terhadap Donald Trump. Polisi mendakwa Comey setelah ia mengunggah foto susunan angka 8647 berbahan kerang di media sosial. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan pada Selasa waktu setempat untuk menghadapi dakwaan pidana terbaru. Kali ini, jaksa mendakwa Comey atas unggahan media sosial yang menampilkan susunan kerang berangka 8647. Angka tersebut diduga merujuk pada nomor urut Presiden Donald Trump dengan tambahan kode 86 yang memiliki makna tertentu. Trump menegaskan bahwa istilah 86 merupakan bahasa mafia untuk memerintahkan pembunuhan. Well, if anybody knows anything about crime, they know 86. You know what 86? It's a mob term for kill 'em. You know, you ever see the movies? 86 'em. The mobster says to one of his wonderful associates, 86 'em. That means kill 'em. It's I think of it as a mob term. I don't know. Trump menilai tindakan Comey telah menciptakan bahaya bagi para tokoh politik dan menyebut mantan Direktur FBI itu sebagai penegak hukum yang kotor. Dewan juri resmi mengeluarkan dakwaan terhadap Comey atas tuduhan ancaman terhadap Trump. Saat ini, Pengadilan Amerika Serikat masih memproses kasus tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasukan Afrika Korps merilis rekaman yang menunjukkan kondisi tenang di Menaka, di tengah laporan media barat yang menyebut kota tersebut telah dikuasai militan. Rekaman situasi yang dirilis oleh Afrika Korps menunjukkan suasana jalanan di Menaka dalam kondisi tenang. Dalam video tersebut terlihat pasukan Rusia melakukan patroli di kota serta aktivitas warga yang berjalan normal. Pihak militer menyatakan tidak ada tanda kehadiran militan, dan situasi di kawasan tersebut diklaim terkendali. Klaim ini muncul setelah sebelumnya media barat melaporkan bahwa Menaka telah dikuasai kelompok militan.
Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya bersama militer Mali akan terus melanjutkan operasi untuk menangani kelompok bersenjata. Sebelumnya, dilaporkan terjadi serangan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin dan kelompok separatis lainnya. Pemerintah Mali menilai konflik tersebut sebagai bagian dari upaya destabilisasi yang melibatkan berbagai pihak. Situasi keamanan di negara itu dinilai masih rawan akibat aktivitas kelompok militan dan konflik bersenjata yang berlarut-larut. Hingga kini, perkembangan di lapangan masih terus dipantau oleh pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Di mana hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi di Abu Dhabi. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama strategis hingga isu regional dan internasional. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah di Abu Dhabi. Rekaman video menunjukkan penyambutan resmi di mana kedua pemimpin saling menyapa dan bertemu dengan para pejabat dari kedua negara. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus penguasa Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum serta Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansur bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas berbagai aspek kerjasama bilateral serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan. Mereka juga bertukar pandangan terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Raja Bahrain menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Emirat Arab, terutama dalam berbagai situasi termasuk di masa-masa sulit. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan strategis di kawasan Teluk. Usai pertemuan, Raja Bahrain kembali ke Manama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dengan perwakilan pemerintah Prancis serta akademisi dari Paris-Saclay University. Pertemuan ini menjadi langkah dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan tinggi, riset dan inovasi nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis antara Kemendikti-Saintek dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris-Saclay University yang juga berlangsung di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kemendikti-Saintek juga memandang kolaborasi global sebagai langkah penting untuk mempercepat penguatan kapasitas riset, pengembangan talenta, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi strategis khususnya AI. Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kontribusi Indonesia dalam ekosistem teknologi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang juga berdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dari Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan diri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus yang akan berlaku mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan energi nasional. Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus sebagai bagian dari penyesuaian strategi energi nasional. Langkah ini disebut diambil setelah tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan produksi energi serta kapasitas saat ini dan masa depan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi global. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional serta upaya meningkatkan fleksibilitas dalam respon dinamika pasar global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian.
Meski keluar dari aliansi energi, Uni Emirat Arab menegaskan akan tetap berperan dalam menjaga stabilitas pasar minyak melalui kebijakan produksi yang terukur. Pemerintah juga menyebut produksi minyak akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi pasar serta permintaan global yang terus berfluktuasi. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian pasar energi global, termasuk gangguan pasokan minyak dan gas di kawasan Teluk Arab, yang turut mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia. Sejak bergabung pada 1967, Uni Emirat Arab telah menjadi salah satu pemain penting dalam menjaga stabilitas pasar minyak dunia dan memperkuat kerjasama antar negara produsen. Hingga kini, dampak keputusan ini terhadap pasar global masih menjadi perhatian para pelaku industri, seiring potensi perubahan arah kebijakan produksi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah dinamika konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg pada Senin waktu setempat. Laporan video menunjukkan Araghchi turun dari pesawat dan menyapa delegasi penyambut. Kunjungan ini dilakukan menjelang pertemuan bilateral antar kedua negara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Araghchi juga telah melakukan kunjungan ke Oman dan Pakistan untuk membahas perkembangan regional. Pembahasan tersebut meliputi upaya diplomasi dalam mencari penyelesaian damai atas konflik di Timur Tengah. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan, namun kedua pihak saling menuduh terjadi pelanggaran kesepakatan. Perundingan lanjutan sempat digelar di Islamabad namun belum mencapai terobosan. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini upaya diplomasi masih berlanjut meski belum mencapai kesepakatan final. Pertemuan di Rusia ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions qui sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran menegaskan tidak akan menyerahkan uranium diberkaya kepada Amerika Serikat di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara kedua negara. Hingga kini hal itu masih diwarnai perbedaan tajam terkait program nuklir dan syarat perundingan. Pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan langsung dengan pihak Amerika karena dinilai masih mempertahankan posisi maksimalis. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengambil seluruh uranium diperkaya Iran yang disebut terkubur di lokasi nuklir. Uranium tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram dan berada di fasilitas yang juga sebelumnya terdampak serangan militer. Pernyataan dari kedua pihak ini menunjukkan masih tajamnya perbedaan dalam isu program nuklir Iran. We are defending. This was not our choice. This war was not our choice. It was unnecessary, unprovoked war of aggression started by Americans and Israelis in the middle of negotiation. And while they were just, conspiring behind the scene that
negotiations work well, and they were promising that there have been good and significant progress. Then they started surprise assassinations. They assassinated the head of state, martyred standing our leader in his office, and off-duty commanders, not in situation room, not in front line, but also in their offices. So this shows to what extent we have to be very careful and being ready for any scenario. Upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan dan juga ketegangan antara kedua negara dan belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana perundingan lanjutan dengan Iran yang sedianya digelar di Islamabad, Pakistan. Keputusan ini diambil secara mendadak dengan menarik kembali para utusan diplomatik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad. Keputusan ini diumumkan setelah Trump menilai terjadi pertikaian internal di dalam kepemimpinan Iran. Dalam pernyataannya di Florida pada Sabtu 25 April 2026, Trump mengungkapkan bahwa para pemimpin Iran sedang saling bersaing, bahkan tidak ingin mengambil posisi kepemimpinan di tengah situasi saat ini. Whoever runs the show, they don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjadwalkan pengiriman utusan khusus termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Iran di Pakistan. Namun rencana tersebut dibatalkan dan para utusan dipanggil kembali sebelum diberangkatkan. Langkah ini menjadi pukulan bagi upaya diplomasi yang sebelumnya sempat dibangun melalui kesepakatan gencatan senjata sementara. Putaran pertama perundingan yang digelar pada April lalu di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, namun masih menyisakan harapan untuk dialog lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasukan khusus Israel menyamar sebagai warga sipil dan menyerbu kawasan Al-Ram di Yerusalem Timur. Dilaporkan seorang warga Palestina diculik dalam operasi tersebut. Pasukan khusus Israel dilaporkan melakukan operasi penyamaran di kawasan Al-Ram Utara, Yerusalem Timur. Mereka masuk ke permukiman dengan menggunakan pakaian sipil untuk menghindari kecurigaan warga. Menurut saksi mata, pasukan tersebut menangkap seorang warga bernama Mansur Abu Garbieh tanpa perlawanan yang berarti. Setelah penangkapan, pasukan segera meninggalkan lokasi. Insiden ini menambah daftar panjang operasi penangkapan di wilayah Palestina yang kerap memicu ketegangan antara warga dan pasukan Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana sebuah drone diduga milik Hezbollah menyerang area dekat pasukan Israel Defense Force saat proses evakuasi prajurit yang terluka menggunakan helikopter. Insiden serangan drone terjadi di wilayah Lebanon Selatan, tepatnya di sekitar kota Taibeh, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di perbatasan. Sebuah drone FPV dilaporkan menghantam area dekat pasukan Israel Defense Force yang sedang melakukan evakuasi medis di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil. Evakuasi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka menggunakan helikopter medevac sebagai bagian dari prosedur penanganan darurat. Rekaman video menunjukkan konvoi penyelamatan menjadi target serangan tepat sebelum proses evakuasi udara yang meningkatkan resiko bagi personil di lapangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban maupun dampak kerusakan akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar konfrontasi antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang telah lama dilanda ketegangan militer. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih tegang di tengah resiko eskalasi lebih lanjut seiring meningkatnya intensitas serangan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, suasana duka menyelimuti Lebanon Selatan setelah seorang anak dan ibunya yang sedang hamil tewas dalam serangan udara Israel. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Warga desa Tayordeba menggelar prosesi pemakaman bagi seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan ibunya yang sedang hamil. Rekaman video menunjukkan ratusan pelayat mengiringi jenazah kedua korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Kedua korban dilaporkan tewas dalam serangan udara yang menghantam area permukiman sipil. Pihak keluarga menyebut tidak ada aktivitas militer di lokasi tersebut dan menuduh serangan menargetkan warga sipil termasuk anak-anak. Tim penyelamat dilaporkan menemukan jenazah korban di antara reruntuhan bangunan. Otoritas Kesehatan Lebanon menyatakan serangan tersebut menyebabkan beberapa korban jiwa termasuk anak-anak serta belasan orang lainnya luka-luka. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan menargetkan posisi dan fasilitas yang disebut terkait kelompok Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan telah memerintahkan serangan intensif terhadap target di Lebanon. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah diperpanjang selama 3 pekan. Meski demikian, serangan masih terus terjadi dan ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Paris. Pertemuan ini terjadi tengah situasi keamanan yang masih rapuh, serta meningkatnya upaya diplomasi internasional di Lebanon. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée Palace, Paris. Rekaman menunjukkan momen kedatangan Nawaf Salam yang disambut langsung oleh Macron dalam pertemuan yang menegaskan komitmen Prancis untuk terus terlibat dalam menjaga stabilitas Lebanon. Kunjungan ini berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Lebanon serta meningkatnya ketegangan di kawasan. Sebelumnya, Macron menuduh kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas tewasnya seorang prajurit Prancis yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah Lebanon dikabarkan telah mengecam serangan tersebut dan berjanji akan menindak pihak yang bertanggung jawab. Misi pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon yang telah beroperasi sejak 1978 dijadwalkan akan mulai ditarik pada akhir tahun 2026. Di sisi lain, militer Israel telah mengeluarkan peringatan kepada warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Langkah ini diambil meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah resmi berlaku, menyusul pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Israel juga menyatakan rencana untuk membentuk zona keamanan di Lebanon Selatan yang akan membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi terus berjalan, kondisi keamanan di kawasan masih jauh dari kata stabil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Pemirsa bersama saya Sally Sregar. Di mana pemirsa, sebanyak 360 jemaah haji Indonesia kloter 1 dari embarkasi Yogyakarta atau YIA 01 telah tiba di Mekah pada Kamis siang sekitar pukul 13.00 waktu Arab Saudi. Jemaah haji asal Kulon Progo ini mengawali gelombang kedatangan jemaah di Mekah dan langsung disambut meriah setibanya di Al Asala Al Baqiyah Hotel. Raut kegembiraan dan suasana meriah mengiringi kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di kota Makkah, Arab Saudi. Sebanyak 360 jemaah haji kloter YIA 1 asal Yogyakarta tiba di Al Asalah Al Baqiyah Hotel di kawasan Misfala disambut oleh para petugas haji dan Konsul Jenderal RI.
Menggunakan 9 bus, satu persatu jamaah turun dan masuk ke lobi hotel. Setiap jamaah mendapatkan welcome drink dan beberapa camilan khas Saudi. Kepala Sektor 7 Mekah, Ronald Paul Sinyal, menjelaskan 2 kloter pertama yang tiba di Mekah, yakni YA1 dan JKG1, sama-sama menginap di Sektor 7 dan jarak ke hotelnya pun berdekatan. Saat ini ada sekitar 2 hotel yang hadir. Tadinya hotel utama kita di Hotel 710 di Lulual Al-Masr. Kemudian sekarang ditambah hotel di sini 714, hotel apa nih namanya? Pokoknya hotel 714 ini akhirnya dijadikan hotel utama kita buat seremonial kedatangan pertama jemaah haji dari Madinah ke Mekah. Kebetulan sektor kami, sektor 7, mendapat kehormatan dua-duanya kedatangan pertama dari Madinah jemaah Indonesia itu di sektor kami berbarengan, tapi sedikit kendala di yang 710 masih berjalan, baru tadi saya kesini masih baru 5 bus. Alhamdulillah untuk yang 714 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing, para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah. Kepala Dekar Mekah Ihsan Faisal menegaskan penanganan pergeseran jemaah haji dari Madinah ke Mekah berjalan lancar dan penuh kegembiraan. Pada tanggal 1 Mei 2026, insya Allah kita akan menerima kedatangan sebanyak 18 kloter. Ya. Jadi kalau kemarin hari pertama kedatangan di tanggal 30 April, alhamdulillah kita sudah menerima kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 1 dari Madinah sebanyak 12 kloter. Dan alhamdulillah secara umum kedatangan jemaah haji Indonesia kemarin berjalan lancar. Para jemaah haji merasakan kegembiraan luar biasa, bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Para jamaah diimbau untuk benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan sebelum memutuskan untuk beribadah di Masjidil Haram. Sebab, jamaah harus mempersiapkan kondisi fisiknya untuk ibadah di puncak haji, yang menjadi tujuan utama jamaah datang ke Tanah Suci. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sanksi tegas diberlakukan bagi jemaah non-prosedural atau tanpa visa resmi, mulai dari denda ratusan juta rupiah, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah haji resmi yang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Otoritas Saudi menegaskan, setiap individu yang melaksanakan haji tanpa izin resmi, termasuk menggunakan visa kunjungan, akan dikenakan denda sebesar 20 rial atau setara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, pelanggaran juga terancam dideportasi dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sanksi tegas juga diberlakukan bagi pihak yang membantu atau mengangkut jemaah haji ilegal. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam kampanye mereka La Hajj Bila Tasrih, dilarang berhaji bagi mereka yang tidak memiliki tasrih. Sejak kampanye ini dimulai sejak tahun 2024 dan di 2025 enforcement-nya sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan tahun lalu itu banyak sekali kasus-kasus di mana warga negara, di mana penduduk Arab Saudi ataupun warga negara asing yang ingin masuk Mekah tidak memiliki tasrih itu ada yang ditolak sekitar 200.000 lebih. Kemudian juga ada 200.000 lebih dari orang-orang yang tidak berhak berada di Mekah dikeluarkan dari kota Mekah. Jadi itu yang memang kita terus kampanyekan agar tidak ada warga negara kita yang mengalami masalah jika melaksanakan haji tanpa tasrih itu. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau masyarakat agar tidak tergiur iming-iming berangkat haji tanpa prosedur resmi. Jemaah diminta untuk selalu menggunakan visa haji resmi agar terhindar dari sanksi dan menjamin keamanan selama beribadah. Yang ingin kami pastikan bahwa visa yang diperbolehkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji adalah visa haji resmi. Dan seperti halnya kita sudah mengetahui bahwa pengetatan terjadi di sejumlah titik akses masuk ke kota Mekah dan juga berkaitan dengan imbauan yang terus disampaikan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk
sanksi-sanksi, mulai dari pihak-pihak yang berangkat ataupun melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal. Ada sanksi-sanksi mulai dari sanksi denda sampai dengan 20.000 rial, bahkan juga sanksi kurungan, termasuk bagi sanksi terhadap pengepul atau orang-orang yang mengumpulkan ataupun mencoba menghimpun jamaah menggunakan ataupun visa non haji maksud kami, bahkan dendanya sampai 100.000 rial, 400 jutaan lebih. Selain terhadap pelaku, pihak hotel atau penginapan juga dilarang melayani jemaah tanpa visa resmi. Jika melanggar akan dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Israel dilaporkan menghentikan armada kemanusiaan Global Summit Flotilla di perairan internasional menggunakan drone dan kapal cepat bersenjata. Penyelenggara menyebut kapal mereka dikepung dan dipaksa berhenti oleh pasukan Israel dengan senjata dan laser diarahkan ke arah peserta. Komunikasi dengan 11 kapal dilaporkan terputus, sementara media Israel menyebut 7 kapal telah dikuasai. Sumber Israel menyatakan operasi dilakukan untuk mencegah armada mencapai wilayah Gaza dan menyebut aksi tersebut sebagai penegakan keamanan. Namun juru bicara Flotilla menegaskan penyerbuan ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena terjadi ratusan mil dari wilayah Israel. Mereka menyebut tindakan ini sebagai penahanan ilegal dan mendesak pemerintah dunia segera bertindak melindungi lebih dari 400 warga sipil di atas kapal. Sebelumnya Israel juga pernah menghentikan armada serupa dan menahan ratusan aktivis yang kemudian dideportasi setelah ditahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kekerasan kembali terjadi di tepi barat setelah sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus. Serangan ini menyebabkan rusakan luas dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus, tepi barat. Rekaman video menunjukkan para pemukim bergerak di area pedesaan dengan sejumlah kerusakan parah terlihat, termasuk kendaraan yang terbakar. Sejumlah rumah juga dilaporkan diserang, memaksa warga mengungsi demi keselamatan. Kepala Dewan Desa menyebut serangan ini sebagai aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan target meliputi lahan dan permukiman warga. Warga mengungkapkan lebih dari 100 pemukim terlibat dalam serangan dengan membawa bahan bakar dan membakar berbagai fasilitas, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas umum. Serangan juga menyasar peternakan, gedung Dewan Desa, serta ruang layanan medis darurat. Data menunjukkan ratusan serangan pemukim terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, dan ribuan insiden telah tercatat sepanjang tahun ini di tepi barat. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan properti mereka. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah tepi barat masih tegang dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda, kehidupan masyarakat di ibu kota Iran mulai menunjukkan tanda pemulihan. Aktivitas ekonomi kembali berjalan, pasar-pasar dipadati warga, seiring berlanjutnya gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Suasana pasar Tatris di Tehran tampak kembali ramai. Warga terlihat berbelanja dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Keramaian ini menunjukkan kembalinya denyut kehidupan di tengah masa gencatan senjata. Sejumlah warga mengungkapkan optimisme mereka menyebut masyarakat Iran memiliki ketahanan kuat dalam menghadapi krisis. Mereka menilai rakyat Iran selalu mampu bangkit dari keterpurukan dan terus membangun kembali kehidupan mereka. Di sisi lain, sebagian warga memilih tetap bertahan di kota sebagai bentuk dukungan terhadap negara dan pemimpin mereka. Mereka menganggap kehadiran di ibu kota menjadi simbol keteguhan di tengah konflik. Meski aktivitas mulai normal, situasi geopolitik masih belum sepenuhnya stabil. Gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berlangsung namun belum menghasilkan kesepakatan final. Upaya diplomasi terus dilakukan termasuk melalui perundingan yang sebelumnya digelar di Islamabad. Namun pembicaraan tersebut belum mencapai titik temu dan rencana lanjutan sempat dibatalkan. Hingga kini dunia internasional masih menantikan kelanjutan negosiasi di tengah harapan stabilitas kawasan dapat segera terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, instalasi seni unik menampilkan robot anjing dengan wajah tokoh terkenal seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg menarik perhatian pengunjung museum di Niue National Gallery. Sebuah instalasi seni interaktif ditampilkan di Berlin dengan menampilkan robot anjing yang bergerak di dalam museum sehingga menarik perhatian pengunjung sejak memasuki area pameran. Robot tersebut dilengkapi kepala silikon yang dibuat menyerupai tokoh-tokoh terkenal dunia dengan detail wajah yang realistis dan mencuri perhatian. Di antaranya Elon Musk dan Mark Zuckerberg yang menjadi bagian dari konsep visual instalasi tersebut. Instalasi ini merupakan karya seniman asal Amerika, Beeple, yang dikenal dengan karya digital kontemporernya. Karya tersebut dipamerkan di Niue National Gallery sebagai bagian dari eksplorasi seni modern yang menggabungkan unsur teknologi dan kreativitas visual. Pengunjung dapat melihat langsung interaksi antara teknologi dan ekspresi seni visual dalam bentuk yang dinamis dan interaktif. Instalasi ini juga menyoroti hubungan antara manusia, teknologi, dan identitas digital di era modern yang terus berkembang. Hingga kini, karya tersebut terus menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan dan menjadi salah satu daya tarik utama di lokasi pameran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, serangan bom di tepi jalan menguncang Kolombia menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka di jalur utama Panamericana Highway yang merupakan salah satu arteri transportasi penting di kawasan tersebut. Laporan video yang beredar menunjukkan dampak kerusakan parah pasca ledakan bom terjadi di jalur Panamericana Highway yang merupakan salah satu arteri transportasi utama di wilayah tersebut. Ledakan tersebut meninggalkan lubang kawah besar di badan jalan serta menghancurkan sebuah bus dan sedikitnya 15 kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka akibat serangan tersebut dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Pemerintah Kolombia menuduh kelompok disiden dari Revolutionary Armed Forces of Colombia sebagai dalang utama serangan yang selama ini masih aktif di sejumlah wilayah. Kelompok tersebut disebut dipimpin oleh Ivan Mordisco yang masuk dalam daftar buronan utama pemerintah dan dianggap sebagai salah satu tokoh kunci kelompok bersenjata. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengecam keras insiden ini dan memerintahkan operasi penindakan maksimal terhadap kelompok yang dianggap bertanggung jawab. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang kekerasan di wilayah selatan Kolombia yang terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menunjukkan peningkatan intensitas konflik yang terjadi. Militer Kolombia mencatat puluhan serangan di wilayah Valle del Cauca dan Cauca sejak awal gelombang kekerasan tersebut. Sampai saat ini, operasi keamanan masih terus dilakukan untuk menekan kekerasan dan melindungi warga sipil serta memulihkan kondisi keamanan di kawasan terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan pabrik kembang api Kerala, India menewaskan 13 orang dan sejumlah lainnya terluka akibat ledakan besar. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan dan belum ada kepastian dari pihak berwenang. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah unit produksi kembang api di wilayah Thrissur, Kerala, India pada Selasa sore. Insiden ini menyebabkan setidaknya 13 orang meninggal dunia, serta sejumlah korban lain mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, 5 orang di antara korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis. Ledakan terjadi di dalam gudang tempat pembuatan kembang api yang digunakan untuk perayaan Thrissur Poram. Warga sekitar menyebutkan, ledakan terjadi sekitar pukul 3:30 sore, dan disusul dengan ledakan-ledakan kecil yang terus berlanjut. Hal ini menyulitkan proses evakuasi dan penyelamatan korban. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah wilayah di India dengan suhu melampaui 42 derajat Celcius. Kondisi ini, pemirsa, tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak pada sektor pariwisata termasuk di ikon dunia Taj Mahal. India saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim dengan suhu yang terus meningkat berdasarkan pantauan India Meteorological Department. Di kota Agra, lokasi Taj Mahal, kondisi panas ekstrim menjadi tantangan besar bagi para wisatawan.
Rekaman video menunjukkan para pengunjung menggunakan payung, topi, dan kacamata hitam, serta menutup wajah untuk melindungi diri dari terik matahari. Sebagian wisatawan terlihat tetap mengambil foto, namun banyak yang memilih berteduh di bawah pohon untuk menghindari panas. Seorang wisatawan mengaku tidak dapat menikmati kunjungannya secara maksimal karena panas yang menyengat, bahkan merasa kakinya terbakar saat berjalan di area tersebut. Keluhan juga datang terkait minimnya fasilitas air minum di sekitar lokasi yang menyulitkan pengunjung untuk mengatasi dehidrasi. Di sisi lain, para pedagang mengaku pendapatan menurun seiring berkurangnya jumlah wisatawan termasuk turis mancanegara. Pihak berwenang dan petugas kesehatan mengimbau wisatawan untuk lebih berhati-hati, termasuk menjaga hidrasi dan menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama. Gelombang panas ini diketahui turut menurunkan jumlah pengunjung yang biasanya bisa mencapai puluhan ribu orang per hari pada musim ramai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda fasilitas penyimpanan dan produksi sepeda di Itagüí, Kolombia. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api yang cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah fasilitas sepeda di Itagüí pada Senin waktu setempat yang menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berjuang memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan di tengah asap tebal dan panas yang intens. Wali Kota Diego Torres menyebut material mudah terbakar seperti kayu, fiberglass, ban dan juga bahan bakar memperparah intensitas api sehingga api cepat menyebar ke sejumlah bagian fasilitas. Sekitar 80 petugas diterjunkan ke lokasi dengan dukungan tim dari kota-kota sekitar. Untuk mempercepat proses pemadaman, hingga saat ini sebagian besar api dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Meski proses pemadaman masih berlangsung dan petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik rawan, otoritas juga melakukan evakuasi warga di sekitar lokasi untuk menghindari risiko lebih lanjut akibat asap dan potensi penyebaran api. Tidak ada laporan korban jiwa atau luka dalam insiden ini meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyidikan oleh pihak berwenang untuk mengetahui sumber api secara pasti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.